Proyek Inovasi Mahasiswa Keperawatan Residensi Endokrin FIKUI 2018. Edukasi pasien terapi ablasi iodium atau I131 pada pasien kanker tiroid. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan rumah sakit umum pusat rujukan nasional Indonesia. Divisi Kedokteran Nuklir Departemen Radiologi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo melayani terapi ablasi dan terapi lesi metastasis pada pasien kanker tiroid menggunakan iodium radioaktif atau yang disingkat I131. Terapi ablasi I131 menggunakan iodium untuk menghilangkan sisa jaringan tiroid dan sel-sel kanker tiroid yang tidak dapat diambil pada saat pembedahan atau tiroidektomi, serta terapi pada lesi-lesi metastasis yang muncul akibat penyebaran dari kanker tiroid. Tindakan ablasi diberikan pada pasien yang telah menjalani operasi tiroidektomi total. Persiapan pasien ablasi. Pasien harus bersiap mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena akan dirawat di ruang isolasi. Tindakan ablasi tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan ibu menyusui. Terapi ablasi I131 dapat diberikan secara rawat jalan atau rawat inap, tergantung dari besarnya dosis yang akan diberikan. Pasien diperbolehkan pulang apabila paparan radiasi telah turun dan dinyatakan aman oleh petugas proteksi radiasi yang berwenang. 3-4 minggu sebelum tindakan ablasi. Sebelum tindakan ablasi, pasien dianjurkan berhenti minum obat yang mengandung iodium atau levothyroxine dan hormon tiroid minimal 4 minggu. Kemudian, pasien tidak diperbolehkan menggunakan obat-obatan salep atau larutan yang mengandung iodin seperti betadin, obat merah. Tidak menjalani CT scan dengan menggunakan kontras minimal 4 minggu sebelum tindakan ablasi. Tujuan penghentian hormon tiroid adalah untuk meningkatkan sensitivitas pemeriksaan whole body scan dan meningkatkan efektivitas terapi ablasi. Selama menghentikan obat-obatan tersebut, pasien kemungkinan dapat merasakan hal-hal berikut: kelelahan, sesak nafas, tidak tahan hawa dingin, daya ingat menurun, suara serak, kemampuan mendengar menurun, buang air besar tidak lancar, kemudian kebas. Gejala-gejala tersebut hanya bersifat sementara dan akan membaik kembali saat mengkonsumsi obat hormon tiroid. Apabila keluhan yang dirasakan cukup berat, harap menghubungi klinik terdekat dan selanjutnya ke dokter yang merawat. 2 minggu sebelum tindakan ablasi. 2 minggu sebelum tindakan ablasi, pasien harus menghindari makanan yang mengandung iodium seperti garam beriodium, susu dan produk olahannya, seafood, agar-agar dan sereal, suplemen atau multivitamin yang mengandung iodium, ikan asin, dan telur asin. Hari pelaksanaan tindakan ablasi. Pada hari pelaksanaan terapi ablasi, pasien diharuskan puasa makan 4-6 jam sebelum terapi I131. Hasil pemeriksaan yang perlu dibawa pasien pada hari tindakan ablasi. 1. Hasil pemeriksaan PA atau patologi anatomi. 2. Hasil pemeriksaan terakhir laboratorium darah 1 minggu sebelum ablasi, seperti triglobulin, TSHS, dan ATA. 3. Hasil pemeriksaan imaging seperti CT scan dan MRI dengan kontras jika ada. Membawa obat-obatan pribadi yang rutin diminum setiap hari. Pasien dapat beraktivitas secara normal dalam ruang rawat isolasi khusus. Olahraga secara ringan juga diperbolehkan. Tidak diperkenankan membawa anak berusia di bawah 12 tahun. Keluarga, pengantar pasien, tidak diperkenankan mengantar sampai ruang tunggu pasien. Pada hari penjadwalan tindakan ablasi, pasien datang ke rumah sakit dengan membawa persiapan untuk dirawat selama 3 hari. Sebelum tindakan ablasi dilakukan, perawat akan menemui pasien untuk melakukan pemeriksaan tentang kesiapan pasien secara umum, seperti memeriksa tekanan darah, nadi, suhu, dan keluhan yang dirasakan pasien.
Pada saat ini, perawat juga akan mengajarkan cara minum obat ablasi. Selanjutnya, pasien diperkenankan untuk melihat-lihat ruangan yang akan digunakan saat terapi ablasi. Pasien akan menggunakan pakaian khusus dan alas kaki yang disediakan oleh rumah sakit. Selanjutnya, pasien dipersiapkan untuk minum obat. Meminum kapsul 0131 dalam vial menggunakan aplikator. Untuk membantu menelan kapsul, pasien diminta meminum segelas air putih. Selanjutnya, pasien menutup kembali botol bening dan mengembalikan pada wadah semula. Setelah itu, pasien merapihkan alat yang sudah digunakan dan mencuci tangan dengan sabun di wastafel. Setelah obat ablasi dipastikan sudah tertelan, pasien harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak makan selama 1 jam setelah terapi, tapi diperbolehkan untuk minum. 2. Apabila merasa mual, pasien bisa mengkonsumsi permen padat rasa lemon. 3. Dalam 1 hari, diupayakan untuk minum sedikit tapi sering, 8-10 gelas air putih atau 2 liter, untuk mengeluarkan sisa obat terapi yang tidak terserap tubuh melalui urin, kotoran, keringat, air liur, dan air mata, menggunakan alat makan dan minum secara terpisah. 4. Pasien dapat beraktivitas secara normal dalam ruang rawat isolasi khusus. 5. Pasien diperbolehkan melakukan olahraga ringan. Saat obat sudah masuk ke dalam tubuh, maka tubuh Anda akan mengandung radiasi, sehingga untuk meminimalkan pancaran radiasi ke lingkungan sekitar, Anda akan dirawat di ruangan isolasi selama sampai paparan radiasi di dalam tubuh menurun dan dinyatakan aman oleh petugas proteksi radiasi. Selama perawatan di ruang isolasi, pasien harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Mandi. Mandi dan cuci rambut Anda setiap hari, 2 kali per hari. Bilas dan bersihkan kamar mandi setelah digunakan. Anda hanya diperbolehkan menggunakan pakaian yang disediakan oleh rumah sakit, BAB dan BAK. Buang air kecil dan besar harus di tempatnya. Siram toilet setidaknya 3 kali setelah setiap kali digunakan. Pastikan semua cairan tubuh dibersihkan setiap kali BAK atau BAB. Pria harus duduk saat buang air kecil agar urin tidak mengenai lantai dan dinding kamar mandi. Cuci tangan Anda dengan baik setelah setiap kali BAK atau BAB. Tidak diperkenankan keluar dari ruang isolasi ablasi tanpa seizin dokter atau petugas proteksi radiasi yang berwenang. Selama dirawat, Anda tidak diperbolehkan menerima kunjungan. Komunikasi dengan petugas kesehatan dilakukan melalui telepon yang ada di dalam ruangan. Laporkan pada petugas kesehatan jika ada keluhan, leher terasa sakit atau berat, mual dan muntah selama 48 jam setelah terapi, atau keluhan-keluhan lain yang dirasakan selama dalam perawatan. Pada hari kedua perawatan ablasi, pasien tetap berada di dalam ruangan isolasi. Pasien dapat mengisi waktu luang dengan membaca, mengisi teka-teki silang, olahraga ringan, menyulam, atau aktivitas lain yang biasa dilakukan pasien di waktu senggang. Pada hari ketiga, setelah pasien mandi dan keramas, akan dilakukan pengukuran radiasi oleh petugas proteksi radiasi. Jika tingkat radiasi sudah dinyatakan dalam batas aman, maka pasien diperbolehkan pulang.
Setelah melakukan terapi ablasi NAI131, pada tubuh pasien masih terdapat sisa radiasi dan berpotensi memaparkan radiasi kepada orang di sekitarnya selama 7 hari. Sehingga, pasien harus tetap membatasi interaksi atau bersentuhan langsung dengan orang lain. Menghindari bersentuhan langsung dengan orang lain, terutama anak di bawah 18 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dan jika memungkinkan, tidak tinggal bersama minimal 7 hari setelah diperbolehkan pulang. Untuk membuang sampah yang pernah disentuh langsung oleh Anda, harus dibuang ke dalam tempat sampah berlapis 2 secara tersendiri. Gunakan kamar linen dan kamar mandi sendiri. Jika tidak memungkinkan, bilas semua area kamar mandi dengan baik setelah digunakan. Bilas toilet minimal 3 kali setiap kali digunakan. Pastikan semua sisa cairan tubuh telah dibersihkan. Laki-laki harus duduk ketika kencing agar urin tidak mengenai lantai dan dinding kamar mandi. Cuci tangan setiap selesai menggunakan toilet. Gunakan peralatan mandi sendiri. Tempat tidur. Tidur terpisah dari anak usia di bawah 18 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Cuci pakaian secara terpisah dari tempat cuci pakaian orang lain. Melakukan pemeriksaan whole body scan pada hari yang telah ditentukan oleh petugas kesehatan. Meminum obat hormon tiroid setelah pemeriksaan whole body scan sesuai dengan dosis yang telah ditentukan dokter. Tidak diperbolehkan hamil 6 bulan setelah ablasi. Melakukan evaluasi secara berkala 3-6 bulan kemudian dengan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan whole body scan sesuai anjuran dokter.